Blazing on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui, Boruto Uzumaki, putra Hokage ke-7, telah menapaki jalannya sendiri sebagai seorang ninja berbakat. Namun, takdirnya terikat erat dengan klan Otsutsuki setelah ia menjadi wadah bagi Momoshiki. Kondisi ini, meskipun berbahaya, juga membuka potensi unik bagi Boruto untuk mengakses kekuatan yang melampaui pemahaman shinobi biasa, kekuatan yang setara dengan dewa. Seiring berjalannya cerita Boruto, kita melihat sedikit demi sedikit manifestasi kekuatan Otsutsuki dalam dirinya, dan pertanyaan besar pun muncul. Sejauh mana Boruto dapat mempelajari dan mengendalikan kekuatan dewa ini untuk melindungi orang-orang yang ia cintai dan dunia ninja? Keberadaan Momoshiki di dalam tubuh Boruto memberikannya akses langsung ke sebagian kecil kekuatan dan pengetahuan Otsutsuki. Kita telah menyaksikan Boruto menggunakan karma, sebuah segel yang menyimpan data genetik dan kekuatan Otsutsuki, memberikannya peningkatan kemampuan fisik, penyerapan ninjutsu, dan bahkan kemampuan untuk memanggil senjata dan jutsu Momoshiki. Namun, ini hanyalah permulaan. Potensi penuh Boruto terletak pada kemampuannya untuk secara sadar mempelajari dan menguasai aspek-aspek lain dari kekuatan dewa ini, memisahkannya dari pengaruh Momoshiki dan menjadikannya miliknya sendiri. Pembelajaran kekuatan dewa ini tidak akan mudah. Boruto harus menghadapi konflik internal dengan Momoshiki, memahami sifat cakra dan energi Otsutsuki yang berbeda dari cakra biasa, dan kemungkinan besar akan membutuhkan bimbingan dari individu yang memiliki pemahaman tentang klan Otsutsuki, seperti Sasuke atau bahkan mungkin sisa-sisa kesadaran Hagoromo. Proses ini akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan, memaksa Boruto untuk tumbuh dan melampaui batas-batasnya sebagai seorang manusia. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa kekuatan dewa yang bisa Boruto pelajari. Dan bagi yang sudah penasaran, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, mode Otsutsuki. Seperti yang kita ketahui, mode Otsutsuki adalah bentuk transformasi puncak yang memungkinkan anggota klan ini untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka, seperti yang terlihat pada Momoshiki dan Ishiki. Bagi Boruto, potensi untuk mempelajari dan menguasai mode ini adalah langkah krusial. Saat ini, aktivasi karma pada tubuhnya memungkinkannya mengakses sebagian kekuatan Momoshiki, tetapi seringkali datang dengan risiko kehilangan kendali diri atau bahkan diambil alih. Mode Otsutsuki yang bisa dipelajari Boruto adalah versi yang sepenuhnya terkontrol, di mana ia mampu mengintegrasikan energi dan esensi Otsutsuki tanpa mengorbankan kesadarannya. Dengan menguasai mode Otsutsuki, Boruto akan mengalami peningkatan drastis dalam berbagai atribut fisik, kekuatan, kecepatan, dan refleksnya akan mencapai level yang belum pernah ada. Ia bisa saja mendapatkan kemampuan terbang yang stabil, daya tahan luar biasa, dan stamina yang nyaris tak terbatas. Secara visual, mode ini mungkin akan memanifestasikan dirinya dengan perubahan fisik seperti munculnya tanduk, pola-pola unik di tubuhnya, atau perubahan warna mata dan kulit yang menyerupai wujud sempurna seorang Otsutsuki. Mirip dengan bagaimana Naruto memiliki mode Cakra Biju. Di nomor kedua, segel karma. Seperti yang kita ketahui, segel karma adalah kekuatan yang sangat sentral bagi Boruto, karena inilah yang mengikatnya dengan Momoshiki Otsutsuki. Awalnya, karma adalah kutukan yang secara perlahan akan mengubah Boruto menjadi Momoshiki. Namun, seiring berjalannya cerita, Boruto mulai memahami dan mengendalikannya lebih baik. Kekuatan dewa yang bisa dipelajari Boruto di sini adalah penguasaan penuh atas segel karma, bukan hanya sebagai alat untuk menyerap atau melepaskan ninjutsu, tetapi sebagai sumber kekuatan Otsutsuki yang stabil dan dapat ia kendalikan sepenuhnya tanpa risiko pengambil alihan. Boruto bisa mempelajari cara mengakses dan memanfaatkan semua data genetik serta kemampuan Momoshiki yang tersimpan dalam segel karma. Ini mencakup kemampuan absorpsi cakra dan ninjutsu yang jauh lebih cepat dan efisien, menjadikannya perisai yang tak tertembus terhadap serangan berbasis cakra. Selain itu, ia juga dapat mengamplifikasi ninjutsu miliknya sendiri ke tingkat yang dahsyat, memperkuat rasengan atau jutsu elemen lainnya dengan cakra Otsutsuki. Di nomor ketiga, Rikudo Sennin. Seperti yang kita ketahui, Rikudo Sennin adalah gelar yang identik dengan Hagoromo Otsutsuki, individu yang pertama kali memahami dan menguasai esensi cakra di tingkat ilahi. Meskipun Naruto mencapai mode cakra 6 jalur berkat cakra Hagoromo, bagi Boruto, konsep Rikudo Sennin bisa berarti penguasaan penuh atas kekuatan Otsutsuki di dalam dirinya, yang memberinya pemahaman dan kendali atas prinsip-prinsip fundamental alam semesta, mirip dengan leluhur klan Otsutsuki. Dengan Momoshiki di dalam dirinya, Boruto memiliki akses ke warisan genetik dan kekuatan yang jauh melampaui shinobi biasa. Jika ia mampu sepenuhnya mengintegrasikan dan mengendalikan kekuatan ini,
ia bisa mencapai tingkat yang setara dengan Rikudo Sennin. Ini berarti penguasaan mutlak atas yin yang rilis, kemampuan untuk menciptakan dan menghancurkan segala sesuatu pada tingkat fundamental. Boruto akan mampu memanipulasi energi spiritual, yin, untuk bentuk dan energi fisik, yang, untuk kehidupan, memberinya kemampuan untuk menetralkan ninjutsu, menciptakan objek dari ketiadaan, atau bahkan memulihkan luka parah. Di nomor keempat, teknik penciptaan. Seperti yang kita ketahui, teknik penciptaan dalam konteks kekuatan Dewa Otsutsuki merujuk pada kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh entitas seperti Hagoromo Otsutsuki, sang Rikudo Sennin. Kemampuan ini, yang dikenal sebagai Banbutsu Sozo, penciptaan segala sesuatu, atau bahkan modifikasi dari Sozo Saisei, regenerasi penciptaan, milik Hashirama atau Tsunade ke tingkat yang lebih ilahi, memungkinkan pengguna untuk memberikan bentuk dari ketiadaan. Ini berarti menciptakan sesuatu dari imajinasi mereka, menggunakan energi spiritual, yin rilis, untuk bentuk dan energi fisik, yang rilis, untuk kehidupan. Ini adalah kekuatan yang sangat mendasar dan hampir seperti dewa. Jika Boruto mampu mempelajari dan menguasai teknik penciptaan ini, ia akan dapat menciptakan objek, makhluk hidup, atau bahkan lanskap dari ketiadaan. Ini bukan sekadar ninjutsu biasa yang memanipulasi elemen, melainkan kemampuan untuk membentuk realitas itu sendiri. Bayangkan Boruto mampu menciptakan senjata baru secara instan di tengah pertarungan, membangun kembali struktur yang hancur dalam sekejap mata, atau bahkan, menghidupkan golem raksasa atau entitas cakra untuk membantunya dalam pertempuran. Kemampuan ini akan memberikan fleksibilitas tak terbatas dalam menyerang, bertahan, dan mendukung. Di nomor kelima, energi kosmik. Seperti yang kita ketahui, klan Otsutsuki adalah entitas antar bintang yang melintasi dimensi dan planet, mengumpulkan cakra dari pohon cakra. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memanipulasi energi kosmik atau energi fundamental alam semesta yang jauh melampaui cakra biasa yang dikenal di dunia ninja. Bagi Boruto, dengan karma dan potensi Otsutsuki di dalam dirinya, mempelajari dan menguasai energi kosmik ini akan menjadi lompatan kekuatan yang paling signifikan, memungkinkannya untuk beroperasi di tingkat yang sama dengan Otsutsuki murni. Menguasai energi kosmik berarti Boruto tidak hanya akan memiliki cadangan cakra yang tak terbatas, tetapi juga kemampuan untuk menarik dan memanipulasi energi langsung dari alam semesta itu sendiri. Ini bisa memanifestasikan diri dalam berbagai cara, kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dimensi tanpa perlu rinnegan, seperti yang dilakukan Ishiki atau Momoshiki. Ia mungkin juga dapat memanipulasi ruang dan waktu dalam skala kecil, seperti menciptakan portal instan atau memperlambat waktu di sekitarnya, mirip dengan kemampuan Daikokuten milik Ishiki, tetapi dengan kontrol yang lebih presisi. Selain itu, energi kosmik juga bisa memberinya pemahaman dan kendali atas fenomena alam yang lebih besar, seperti gravitasi, cuaca, atau bahkan energi bintang. Ini akan memberinya kemampuan serangan dan pertahanan yang belum pernah ada, mengubahnya menjadi kekuatan yang benar-benar kosmik. Dengan penguasaan energi kosmik, Boruto akan menjadi pelindung dunia yang tak tertandingi, mampu menghadapi ancaman dari dimensi lain dan memastikan kelangsungan hidup planetnya. Blazing on the track, boy.